Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online Pargemit Immanuel Ruteng. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyiapkan Alkitab, menyiapkan alat dan bahan untuk beraktivitas, dan yang ketiga yang lebih utama adalah menyiapkan hati kita untuk kita bisa fokus beribadah pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh sekolah minggu. Kami mohon Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, dan berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan sembahyang kami. Amin. Teman-teman, sekali lagi kita memuji Tuhan lewat lagu ini. Ikuti gerakan kami. Tanganku kerja buat Tuhan, kakiku berjalan cari jiwa upah besar di Shalom adik-adik di rumah. Apa kabarnya hari ini? Kak Riki berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, adik-adik, kita masih berada di tengah kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Kak Riki mau kasih ingat nih sama adik-adik untuk tetap menjalankan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dimanapun adik-adik berada. Nah, hal ini kita lakukan penting adik-adik untuk menjaga kesehatan kita dan juga orang lain di sekitar kita. Tetap praktekkan 3M ya. Adik-adik di rumah, minggu yang lalu Kak Yane sudah bercerita banyak hal ya. Masih ingat tentang apa? Tentang manusia sebagai ciptaan Tuhan. Nah, hari ini Kak Riki ingin mengingatkan lagi kepada adik-adik bahwa kita sebagai manusia yang adalah ciptaan Tuhan wajib dan harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ada banyak cara kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bisa melalui doa-doa kita, bisa melalui puji-pujian kita, nyanyi-nyanyian kita, dan yang paling penting adik-adik, rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan harus muncul dalam perilaku kita setiap hari. Bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti itu adik-adik. Minggu ini Kak Riki akan berbagi firman Tuhan dengan tema keajaiban tubuh saya. Sekali lagi nih, tema firman Tuhan kita hari ini adalah keajaiban tubuh saya. Tema ini akan berisi bimbingan untuk adik-adik mengetahui dan memahami keajaiban pada diri kita, khususnya pada tubuh fisik kita. Nah, kita akan membaca, bercerita banyak hal
menemukan keajaiban-keajaiban dalam tubuh kita. Tetapi sebelumnya adik-adik, kita akan berdoa. Mari adik-adik di rumah menyiapkan diri, melipat tangan, menutup mata, dan kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu mencintai kami, anak-anak-Mu, kami berterima kasih ya Tuhan. Hari ini kami dapat berjumpa lagi walaupun di jarak yang jauh. Bapa yang Maha Kuasa, kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan sedikit dari firman. Oleh karenanya ya Tuhan, kami mohon Engkau mau mengutus Roh Kudus-Mu agar apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan hari ini boleh menjadi hal baru, boleh menjadi tambahan bagi iman kami, agar kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami adalah anak-Mu yang berdosa ya Bapa, tapi kami yakin dan kami percaya bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib sudah membawa pengampunan bagi kami. Ini kami ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kami sudah datang dan berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Baiklah, adik-adik di rumah, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama hari ini terambil dari kitab Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Kariki akan membacakannya untuk kita semua. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah semua kita yang percaya, membaca, mendengar, merenungkan, serta mau untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik di rumah, tubuh kita diciptakan oleh Tuhan dengan beragam bagian, dan semuanya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Mari kita lihat beberapa bagian tubuh kita beserta fungsinya. Yang pertama, tangan. Tangan adalah salah satu anatomi tubuh manusia yang unik. Tangan memiliki fungsi yang sangat vital untuk membantu dan menunjang aktivitas manusia. Setiap hari kita menggunakan tangan untuk membawa barang, untuk menggenggam,
untuk menahan benda, dan sebagainya. Tangan penting ya untuk manusia. Bagian tubuh manusia yang kedua adalah hidung. Ya, adik-adik, hidung adalah bagian yang paling menonjol di bagian wajah, yang berfungsi untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, juga berperan dalam resonansi suara. Hidung merupakan alat indera manusia yang menanggapi rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Hebat ya Tuhan. Yang ketiga, otak. Adik-adik, otak adalah bagian tubuh manusia yang berada di dalam kepala kita. Adik-adik, otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh manusia. Otak juga mengatur detakan jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh kita. Otak bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Sungguh luar biasa ya adik-adik. Betapa hebat Tuhan kita menciptakan otak yang begitu rumitnya. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik Tuhan kita. Bagian tubuh manusia yang keempat adalah jantung. Ya, jantung. Adik-adik, jantung adalah salah satu bagian tubuh manusia yang juga berperan penting. Jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sebagai alat transportasi dalam tubuh, darah bertugas membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh, sekaligus mengangkut zat-zat sisa. Bayangkan adik-adik, betapa hebatnya Tuhan kita menciptakan jantung, menciptakan hidung, menciptakan tangan, otak, kaki, dan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Sungguh ya, betapa hebat Tuhan kita adik-adik. Nah, adik-adik, itu dia tadi beberapa bagian tubuh kita beserta fungsinya. Sungguh hebat ya adik-adik Tuhan kita menciptakan kita dengan begitu sempurnanya. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan memelihara tubuh kita dengan baik. Karena dengan cara itulah kita menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Selain itu adik-adik, kita juga harus menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang baik. Contohnya, tangan kita tidak boleh digunakan untuk memukul teman, tetapi sebaliknya menggunakan tangan kita untuk menolong teman ketika dia jatuh. Dengan menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang baik, kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang taat pada perintahnya. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, manusia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Kita diciptakan dengan tugas dan tanggung jawab untuk memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Bahwa bumi dan segala isinya harus kita jaga. Tetapi sekarang ini kita menemukan betapa bumi sudah menjadi rusak akibat ulah manusia. Kita membuang sampah sembarangan, menebang hutan dengan serakah, menambang dengan sesuka hati,
mencemari udara dengan polusi. Bahkan, manusia sudah sangat jahatnya kepada alam. Kita sudah tidak lagi menjalankan perintah Tuhan untuk menjaga dan memelihara bumi beserta isinya. Manusia harus menyadari bahwa bumi adalah ciptaan Tuhan, sehingga bumi harus dirawat dan dijaga. Manusia harus berhenti merusak bumi, tidak membuang sampah sembarangan, menanam kembali hutan yang rusak, menghentikan aktivitas penambangan yang terlampau serakah, mengembangkan energi ramah lingkungan, dan usaha-usaha lainnya untuk menjaga agar bumi tetap lestari. Sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa, manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup bersama dengan orang lain. Tuhan menciptakan kita untuk saling mengasihi sesama, saling melindungi, saling menghargai, saling tolong-menolong. Tetapi sekarang banyak dari manusia yang tidak lagi memiliki sikap-sikap baik seperti yang Tuhan inginkan. Kita saling membenci, tidak saling dengar-dengaran, kita memusuhi orang lain, dan bahkan ada manusia yang tega membunuh sesamanya. Betapa manusia sudah menjadi sangat jahat dan tidak lagi menaati perintah Tuhan. Ada juga manusia yang selalu merendahkan sesamanya yang berkekurangan. Contohnya, mengolok-olok temannya yang memiliki cacat fisik seperti lumpuh, buta, bisu, dan lainnya. Ada juga manusia yang tidak mau berteman dengan sesamanya yang dirasa berbeda dengan dirinya. Misalnya, perbedaan warna kulit, tinggi badan, bentuk mata, dan perbedaan-perbedaan fisik lainnya. Padahal, Tuhan menciptakan kita dengan semua keunikan itu. Bahwa perbedaan adalah anugerah Tuhan, dan kita harus menghargainya. Adik-adik, kita harus berhenti untuk mengolok-olok teman atau saudara kita yang memiliki kekurangan. Dan kita juga harus berhenti memusuhi orang-orang yang memiliki perbedaan fisik dengan kita. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik mau kan menjaga bumi? Adik-adik juga mau kan menjaga diri sendiri dan sesama? Karik yakin, adik-adik pasti mau. Kenapa? Karena sebagai anak Tuhan, kita harus menjaga bumi beserta isinya. Menjaga diri sendiri dan sesama manusia. Disitulah kita menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Jadi, mulai hari ini kita harus menjaga bumi beserta isinya. Menjaga diri kita sendiri dan menjaga sesama kita. Sehingga kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Demikian tadi adik-adik renungan singkat kita hari ini. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan dengan firman-Nya. Adik-adik di rumah, ayat hafalan untuk kita di minggu ini terambil dari Mari saya jemput adik-adik di rumah berdiri untuk kita menghafalkannya secara bersama-sama. Kita mulai ya.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi ya adik-adik, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Shalom teman-teman, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua ciptaannya lewat lagu ini. Saya ajak semua teman-teman untuk berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Karena Bapa di surga melihat ke bawah.
Mari kita mengakhiri kegiatan hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan kami hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan dalam kehidupan kami selanjutnya. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah datang dan berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin.